Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri pastinya guys. Dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nur Sobri. Oke guys, kali ini kita di seri masih ya, di seri prediksi saham. Kita akan memproyeksikan harga saham Akra tentunya. Kenapa? Karena saya membaca-baca gitu, saya dapat berita bahwasanya Presidir Akra Korporindo atau AKR Korporindo ya itu borong saham Akra secara beruntun itu 3,6 juta lembar guys gitu. Nah ini luar biasa gitu. Maka dari itu ayo kita langsung bahas saja seperti biasa. Tapi pastinya disclaimer on ya teman-teman sekali lagi. Oke kita mulai dari ini aja langsung deh dari beritanya gitu. Oke saya coba searching dulu di Google ya di sini teman-teman. Oke, ada beberapa. Ternyata mereka ada proyek J2EPA ya atau JIIPA mengangkat pendapatan Akra. Nah, ini juga menarik nih gitu. Genjot pendapatan berulang dari penyediaan, ya kan? Nah, ini dari Insight Kontan. Yang pertama yang proyek JIIPA itu tadi dan sama dari ya kontan.co.id dari itu Akra Korporindo atau Akra ini genjot pendapatan berulang gitu. Tapi yang menjadi menarik sebenarnya buat saya itu ini sih guys sebenarnya sih. Nah, ini dari emiten news.com pastinya di situ ya teman-teman ya di sini. Lanjut Haryanto Adikusumo serok 3,6 juta saham AKR Korporindo ya. Itu beliau itu presidir direktur ya dari PT AKR Korporindo ya atau ya kita sebutnya Akra lah gitu ya kan. Nah, sini ya. Ini ya dia terhitung mulai dari tanggal 5, 8 Juni dan sampai 9 Juni 2023. Dan berita ini sendiri memang dikeluarkan kurang lebih hampir sebulan terakhir ya gitu. Ini di tanggal 12 Juni 2023. Tapi menurut saya sih berita ini masih cukup relevan lah gitu guys gitu. Jadi sebenarnya dia juga udah sempat memiliki ini ya membeli saham Akra juga sebanyak 1.196.600 lembar ya gitu. Ini luar biasa. Rata-rata di harga 13.80 dan kalau yang ini tadi ya yang apa namanya? Ya rata-rata dia di 13.80 ya. Kalau yang 3,6 juta lembar saham ini di harga 1, sama sih 1.373 ya. Atau ya kalau kita bulatkan 1.380-an lah kurang lebih di situ ya. Oke, itu beritanya ya guys ya. Dan sekarang kita langsung saja kita kupas secara rasio keuangannya bagaimana gitu. Nah, di sini saya seperti biasa menggunakan platform dari RHB Smart teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang langsung aja join bersama RHB deh menurut saya gitu. Karena fiturnya menarik banget gitu guys. Oke, yang pertama sini ada fundamental ya. Saya masuk ke menu quote, saya pilih menu fundamental di sini. Ada beberapa rasio keuangan, tapi kita hanya akan fokus ke beberapa aja ya. Enggak semuanya saya pakai di sini. Jadi ya itu tergantung seleranya aja sebenarnya guys itu. Oke. Oke, sini ada IPS, earning per share dari si Akra. Saya sebenarnya sempat bahas ya. Tapi itu sekitar 2 minggu kemarin sih kayaknya sih gitu. Ya, 2 minggu, kok 2 minggu? 2 bulan kemarin guys, sorry, sorry, sorry. Ya, 2 bulan kemarin ya guys ya. Oke, di sini. Earning per share 121,01 dan pernya itu 11,57 kali. Nah, dalam memilih rasio, utamanya untuk pair nih, saya coba reminder lagi buat teman-teman. Karena mungkin ada yang baru subscribe ya atau yang baru ngikutin channel ini. Jadi dalam memilih pair ini kita usahakan itu memilih pair rasio pair dari si emiten itu range-nya dari 2 sampai 11 kali ya toleransi sampai 15 kali lah kurang lebihnya oke. Dan di sini rasio pair dari Akra Korporindo atau Akra ini sendiri adalah 11,57 kali. Overall ini masih masuk lah gitu ya kan karena kita toleransi sampai 13 atau 15 kalian lah kurang lebih. Dan yang terakhir ini ada PBVS ya. PBVS-nya ini 2,43 kali. Sebenarnya sih PBV yang menarik itu kalau dia di bawah 1 sebenarnya gitu. Atau range-nya 1 sampai 2. Toleransi sampai 2,5. Di atas 2 atau 2,5 itu kita bilang itu over value lah gitu. Kalau di bawah 1 itu under value namanya kalau kita boleh sebut gitu. Ya kan dan ini kan 2,43 ya. Oke lah. Ini masih masih boleh kita cermati lah gitu guys. Tapi ya itu tadi mungkin pergerakannya agak sedikit lambat sih gitu. Oke. ROE-nya itu 21,03% di sini. Nah, ROE yang baik itu minimal 15% dan stabil. Itu berarti emiten itu cukup cukup stabil lah dalam mengelola ekuitasnya gitu guys itu. Dan yang selanjutnya ada ROA. ROA-nya adalah 10,20% ya dan DER-nya ini menarik karena 0,87. Ini saya suka. Kenapa? Karena DER-nya itu di bawah 1 guys gitu.
nadirnya tuh di bawah 1 ya, di bawah 1. Karena maksimal dari itu maksimal 1. Jangan lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 ini kaitannya dengan rasio utang, debt equity ratio namanya gitu. Nah, di sini kita harus hati-hati di sini, oke? Oke, lanjut. Berikutnya kita ke sisi value analyzer di sini. Ini salah satu fitur terbaru dari RHB Smart ya, dari Aro gitu. Dan sini ada PG rasio. PG rasio ini 10,82. PG yang baik itu adalah dia di bawah 1 ya, atau nggak boleh lebih dari 1 gitu. Kalau lebih dari 1 itu udah over value, kalau di bawah 1 itu under value gitu guys gitu. Dan ini PG rasionya tuh 10,82, sehingga PG analisisnya dari Akra ini sendiri adalah over value guys. Tapi kita agak mematok dari satu rasio ya. Masih banyak rasio-rasio lain yang bisa kita jadikan panduan gitu. Oke, berdasarkan PG ratio tadi, ternyata fair value estimation-nya sih sejauh ini ya, saham Akra itu di level 1251,55 fair value estimation-nya, dan industrial value estimation-nya adalah di 1054,58 guys tentunya. Nah, langkah yang ketiga adalah kita menentukan membandingkan sih lebih tepatnya rasio emiten versus rasio industrinya pastinya seperti itu. Rasio emiten misalnya di sini versus rasio industri ya, pairnya itu kan 11,57 kali versus rasio industri itu 10,65. Nah, ini di atas rasio industrinya. Ini sebenarnya sih kita kalau membandingkan rasio itu jangan lebih dari rasio industrinya ya, rasio si emiten ini gitu. Dan ini di atas rasio industrinya. Jadi kita harus hati-hati gitu. PBV emiten 2,43 kali versus PBV industri 0,81 kali. Nah, ini juga ini di atas juga guys gitu. ROE emiten 21,03 versus ROE industri 21,43%. Nah, ini masih di bawah sih sebenarnya. Jadi ini masih menarik lah kalau untuk trading jangka pendek lebih tepatnya. Oke, lanjut. Debt equity ratio dari Akra ini sendiri 0,87 versus their industri adalah 0,81. Ini di atas rasio industrinya juga. Jadi hanya ROE-nya aja yang di bawah rasio ROE industrinya guys ya. Oke. Lanjut, kita lanjutkan sebentar. Oke. Dengan IPS 121,01 dan price earning ratio atau PR-nya 11,57 kali, maka berapa sih proyeksi harga saham Akra? Setelah kita kalkulasi, maka valuasinya harapan saya, ekspektasi saya nantinya saham Akra ini berada di kisaran harga Rp1.815,15 nantinya. Ekspektasi saya ke sana guys gitu. Ya paling enggak dalam 3 bulan yang akan datang lah, mudah-mudahan ya kan. Tapi sekali lagi disclaimer on gitu. Jadi ini proyeksi harga saham Akra gitu guys. Nah, kita akan coba ya untuk ini ya, apa namanya, melihat secara teknikalnya dari Akra Corporindo ini sendiri atau Akra. Oke, kalau secara teknikal di sini ada ini ya, ada candle doji, dan ya di sini ada sisi nya nih berada di area minus 90,58, artinya dia nih, tapi ini masih mengarah ke atas. Dia masih berpeluang untuk rebound dan ini disupport oleh doji. Jadi range dari harga saham Akra ini sendiri untuk sementara itu level supportnya di 1365 atau Rp1.365 per lembar, sampai level resistennya di level harga Rp1.535 per lembarnya gitu. Dan level support level profit taking di 1.515, sedangkan level buy-nya kita bisa perhatiin di 1385. Itu area-area buy-nya gitu guys. Overall ini harian ya guys ya. Sekali lagi teman-teman, jadi apa namanya ya, ini pivotnya di 1440. Artinya gini, jika saham ini nantinya memang berhasil rebound ya teman-teman, maka setidaknya dia harus mengkonfirmasi dulu di 1440 itu tadi. Kalau dia udah mengkonfirmasi dan kuat di 1440, maka dia berpeluang lagi menguat sampai ke level profit taking 1515 atau bahkan menguji level resistennya di Rp1.535 per lembarnya seperti itu. Catatannya dia harus rebound dulu ya, dan menyentuh di 1440 dan kuat berada di area ini, maka dia bisa ke 1515 seperti itu guys. Oke, seperti itu ya. Untuk saham Akra ini ada juga volume juga ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ya saham ini masih bisa lah. Ekspektasi saya sih paling enggak dia bisa di zona hijau atau 1-2%-an lah nantinya setelah video ini diluncurkan. Harapan saya sih ke situ guys gitu. Oke, tapi hati-hati kalau misalnya saham ini gagal bertahan di 1365 ya. Dia bisa aja melemah sampai ke 1345 atau bahkan sampai ke 1280 guys gitu. Oke, sekali lagi di disclaimer on. Jadi kalau mau beli ya bisa di area ini 1365, 1385. Intinya sih di bawah 1440 terlebih dahulu. Kecuali nanti kuat dia baru kita boleh beli di atas 1440.
Seperti itu ya guys ya. Oke, seperti itu video kali ini. Dan buat teman-teman langsung aja join di RHB Sekuritas, tinggal mendownload aplikasinya di Google Play Store ya untuk pengguna Android dan juga di App Store untuk pengguna iOS di situ. Nanti ikuti aja prosedurnya, nanti pilih mengetahui RHB dari salesnya gitu dan masukkan kode salesnya BM5 agar nanti terkoneksi dengan saya pastinya. Oke, seperti itu guys. Ya banyak promo nanti dan juga pastinya teman-teman akan mendapatkan pelayanan yang prima langsung dari saya, terutama kalau teman-teman nanti aktif trading pastinya gitu. Oke. Ada pertanyaan? Tinggalkan di kolom komentar atau kontak WA saya di 081334708762 atau hubungi saya via Instagram @sobri11 pastinya. Silakan DM langsung. Oke, seperti itu. Thank you sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi disclaimer on. Salam saya buat keluarga dan kerabat Anda semua. Happy lucky, happy trading, happy investing. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.